Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya. Hari ini saya sedikit sharing ya buat teman-teman yang petani sawit pemula atau yang sudah lama atau kita bertukar pikiran saja. Silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, untuk perawatan sawit itu saya menggunakan sistem saya sendiri ya. Saya tidak mengikuti orang lain karena saya prakteknya langsung di lokasi. Karena saya sudah lama bertani sawit ya, kira-kira 20 tahun ya, mulai saya sekolah SMP, SMA ya. Dan saya awalnya waktu sekolah mulai dari SD itu, saya itu pekerjaannya adalah sebagai buruh di sawit orang lain ya. Ya awal saya bertani rotan ya awalnya, karena petani rotan ini nggak menghasilkan, petani rotan yang karet ya, tidak menghasilkan, jadi saya gantikan sawit. Ternyata untuk hasil sawit ini hasilnya sangat lumayan sekali teman-teman. Walaupun ya saya itu menanam bibit tuh yang ada yang bagus, jujur ya. Saya itu beli bibit PPKS itu yang isinya 250 yang per kotaknya ya. Harganya 1.800.000 ya. Nah, yang katanya untuk bibit original PPKS katanya harganya adalah satu kantongnya itu per bijinya aja lah 7.000 sampai 8.000 ya. Bahkan ada 12.000 per biji loh teman-teman, per biji. Bayangkan per biji. Jika teman-teman itu punya lahan kosong, misalnya bekas kebun kotar atau karet, mau ditanamin sawit tapi tak punya modal, bagaimana? Nah, saya dulu berpikir seperti itu ya teman-teman. Saya itu awal tuh tak punya modal sama sekali. Saya itu jadi buruh tempatnya orang. Pernah jadi buruh di pabrik. Saya bekerja di pabrik 8 tahun ya teman-teman. Nah, selama 8 tahun itu dengan gaji cuma 1.200.000 ya. Bayangkan gaji 1.200.000 sebagai buruh kasar di pabrik ya. Walaupun itu saya sebut buruh kasar karena saya berpindah-pindah ya. Nah itu, jadi dari situ saya berpikir bagaimana saya bisa beli bibit ya. Beli bibit tapi tak mampu ya. Tidak mungkin mampu karena gaji segitu 1 bulan loh, 1 bulan gaji. Nah saya berpikir, sorry teman-teman. Saya berpikir bagaimana saya bisa menanam kebun sawit sementara saya punya lahan kosong ya. Lahan kosong yang saya maksud padahal itu bekas kebun rotan dan karet ya. Nah, di Kalimantan seperti itu, rotan atau karet ya. Pertaniannya, usahanya ya. Nah, itu teman-teman, rotan atau karet. Nah, itu kita gantikan jadi sawit. Saya menanam awalnya itu untuk pembukaan lahan saya membeli senso ya. Saya tebang sendiri. Dengan membeli bibit yang tadi harga satu kantongnya adalah yaitu tadi satu kantong isi 250 biji yang katanya palsu ya, nggak ori ya, nggak original ya. Itu ya saya katakan seperti itu. Karena saya pernah menayangkan di YouTube saya ini bibit seperti katanya itu bibit sangat palsu, tidak bagus kualitasnya. Tetapi ya teman-teman mungkin lihat di video-video saya, karena saya video bukan tutorial atau bagi share pengalaman seperti ini aja ya. Saya memperlihatkan ya, saya muat sawit saya sendiri, panen ya, perawatan, pemupukan dan penebasan semua penyemprotan saya videokan kan. Nah, yang mengikuti video saya, mungkin yang baru mampir, silahkan cek aja video-video saya sebelumnya, bagaimana perkembangan dari saya setiap harinya di kebun sawit. Nah, ini contohnya seperti ini, di kebun sawit ya. Nah, makanya buat teman-teman pemula, jika Anda punya modal, ya beli aja seadanya ya teman-teman. Nanti jika ada yang jantan, kita pilih yang jantan, yang nggak mau berbuah, usahakan cepat ganti. Memang saya sarankan beli bibit itu yang original ya, aslinya saya sarankan yang original ya, karena yang original ini jarang ada terjadi jantannya atau sawit itu yang nggak berbuah gitu loh. Pasti berbuah semua, jenisnya pun sama, tenera semua. Tapi kalau saya jujur, yang penting sawit itu berbuah jujur. Daripada kita nanam tenera. Memang di pabrik bagus bibit seperti itu, pabrik suka bibit tenera ini, sangat suka sekali pabrik ya, sangat senang mereka karena minyak atau CPO nya tercapai. Nah untuk tonase sendiri saya hitung itu per tahunnya. Kalau tonase untuk PPKS biasanya 38 ton per tahun ya. Nah itu untuk perawatan normal ya. Nah itu kalau saya hitung itu cuma ya bedanya beda tipis-tipis saja ya teman-teman. Nah beda tipis, tergantung lagi iklim ya, iklim dan cuaca tadi ya, tergantung ya. Nah hama juga
Itu banyak faktornya teman-teman. Nah, kalau sistemnya biasanya orang itu ya kalau panen itu kalau kita boleh over pruning atau memakai songgo. Kalau saya tidak pakai, saya over pruning semua ya, sistem seperti Malaysia. Kenapa? Berdasarkan pengalaman saya, jika terlalu banyak pelepahnya seperti ini, kita bibit biasa seperti ini ya, bibit biasa yang kita tanam itu biasanya kalau kita nggak over pruning, biasanya lambat keluar buahnya ya. Itu pengalaman saya. Nggak tahu kalau pakai bibit original. Nah, untuk saat ini karena saya punya modal, nanti saya nanam lahan baru, saya akan beli bibit original di balai resmi. Karena saya sudah pesan, sudah hampir 8 bulan yang lalu ya. Ini mungkin bulan 4 nanti datang, saya akan coba menyemai sendiri. Karena di sini untuk pembibitan resmi itu sebenarnya dia gunakan bibit biasa semua yang saya lihat itu, bukan yang betul-betul original. Karena yang betul-betul original itu harga bibitnya per biji itu per pokok yang umur 6 bulan tuh mahal ya teman-teman. 50.000 per pohon, asli jujur. Nah, kalau modal sedikit tuh takkan mampu membeli ya. Kalikan saja ya teman-teman, untuk 1 hektarnya itu adalah 150 pokok ya. 1 hektar 150 pokok, kalikan 50.000 ya. Mungkin kalau punya modal sudah. Nah, dari situlah saya ya, jujur aja, dari situlah saya berpikir pada zaman dulu saya tidak mampu beli yang bibit yang asli, jadinya saya nanam bibit seadanya. Nah, sehingga ternyata teman-teman bisa lihat di video-video saya ya, ternyata memang walaupun bibit biasa, ternyata kita bisa juga ya, beli-beli apa macam kita bisa. Hasil tonasenya lumayan kalau panen pas panen puncak loh. 1 kapling itu tembusnya 10 ton loh teman-teman. Saya hari itu ada 6 bulan ya merasakan seperti itu. Untuk sekarang ini memang buah trek. Mungkin kalau pada saat ini yang belum terlalu trek, buah itu adalah yang masih kecil-kecil seperti ini. Kalau yang agak tinggi sudah umur 8 sampai 9, 10 ke atas, itu sangat trek sekali buahnya teman-teman. Apalagi yang nggak dipupuk ya. Nah, itu yang perawatan yang normal. Nah, kalau soal pemupukan, karena kita di sini saya stok pupuk itu nggak nggak sulit ya, hitungannya sulit. Pupuk itu sulit dan harganya sangat mahal sekali ya teman-teman. Nah, untuk harga sawit sekarang adalah 2.500 per kilogram ya. Hitunglah 2 juta per 1 tonnya. Nah, kalau kita beli pupuk 1 ton itu cuma dapat 2 karung loh teman-teman. Harga 1 karung 700.000. Nah, itu karena maka dari itu saya pemupukan tuh 1 kali 1 tahun saja ya. Dan hasilnya mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya ya. Karena kita butuh makan juga ya. Nggak mungkin hasil sawit itu kita limbangkan ke sawit semua. Nggak bisa seperti itu. Mungkin kalau lahan yang luas bisa ya teman-teman. Karena saya ini untuk lahan saya sendiri sedikit ya teman-teman. Lahan sedikit tapi alhamdulillah kita bisa beli mobil sendiri ya. Bisa beli mobil sendiri dan kita bisa beli lahan lagi untuk menambah lahan kita yang ada ya. Sebenarnya kita itu jangan terlalu banyak teori sebenarnya soal sawit ini. Yang penting prakteknya teman-teman. Kalau pengen nanam sawit, mau abal-abal kah, bibit dari kubangan babi kah teman-teman, tanam. Yang penting intinya bisa berbuah dulu agar teman-teman ini bisa sukses. Yang bagi pemula ya, nggak punya modal ya. Kalau punya lahan sawah kosong, tanam. Nah, intinya. Nah, inti yang kedua adalah suksesnya petani sawit ini adalah ya, yang kedua ini adalah di posisi kita itu dekat pabrik. Kayak tempat saya, pabrik itu di sekitaran kebun saya. Kenapa? Teman-teman mungkin sering lihat video saya muat sawit, itu nggak jauh lokasi sawit saya dari pabrik, kira-kira 1 kilo sampai 2 kilo saja ya teman-teman. Di lingkungan tuh semuanya adalah kebun keluarga saya dan keluarga kami. Karena keluarga kami ini keluarga besar, jadinya lahan-lahan tuh sudah berbagi, jadinya dapatnya sedikit ya teman-teman. Satu orang tuh cuma dapat 6 hektar saja. Nah, jadinya dari 6 hektar ini kita kelola, kita bisa beli lagi ke 10 hektar ya. Begitulah peningkatan, kita menabung lah. Tapi harus pintar-pintar kita, sedikit lah ilmu Cina kita, ilmu pelit ya. Itu ya teman-teman, saya sarankan agar kita ini sama-sama sukses. Jangan terlalu banyak teori ya, praktek yang utama. Prakteknya langsung, nah, usahakan ya, praktek. Oke ya, terima kasih ya teman-teman. Mungkin ada yang kurang silahkan komen di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.